Ketika manusia itu menemukan sebuah permasalahan, ia akan fight atau flight. Pakem umumnya adalah flight. Tetapi mereka-mereka yang sukses jangka panjang adalah mereka yang akhirnya berani mengambil langkah fight. Saya ingin memberikan motivasi kepada tim saya untuk menyelesaikan sebuah project. Udah saya kasih sajalah bonus. Ya, insentif ya. Insentif. Motivasi cepat naik. Tapi yang namanya manusia itu, Bang Adriano, rasa puas itu tidak pernah ada habisnya. Maka dengan memberikan bonus saja, satu ketika ia akan merasa bosan dengan bonus, tidak akan merasa cukup dengan bonus yang biasa. Akhirnya dinaikin lagi sampai nggak terbatas. Betul. Mau sampai kapan kekuatan leader organisasi itu? Menariknya Bang Adriano, emosi manusia dan juga logika manusia, ia tidak bisa berjalan berbarengan. Ia selalu berjalan berlawanan arah. Makanya ketika seseorang dalam kondisi emotional state-nya yang sangat kentara, entah itu sangat marah, sangat sedih, begitu happy, di saat itu ia tidak bisa berpikir secara logis. Makanya ada beberapa ajaran, jangan membalas pesan ketika kamu sedang marah. Itulah salah satu kelemahan kalau kita tuh mencoba menyampaikan pesan itu via WhatsApp. Ada emosi-emosi yang tidak terwakili ya? Ada emosi yang tidak terwakili dan kita malah bingung, ini orangnya. Karena sering sekali akhir-akhir ini Bang Adriano yang saya perhatikan, bahasa tulisan seseorang itu teplak-teplak betul-betul jiplak habis bahasa lisannya. Ia berpikir bahasa lisan itu ia sampaikan dalam bahasa tulisan. Ia membuat ketika kita membaca, ini maksudnya apa ya? Titik komanya juga nggak ada. Selamat datang di Pick Talk Podcast bersama saya Adriano Giovanni. Dan hari ini kita akan membahas suatu bagian yang sangat seru, menarik terkait dengan apa sih yang terjadi di otak kita, di pikiran kita. Dan hari ini kita kedatangan expertnya, ahlinya, Mas Edmi. Ya, terima kasih banyak Bang Adriano sudah berkenan mengundang saya ke sini. Wah, saya yang terima kasih nih Prof. Wah, ini harus diberikan panggilan Prof nih. Walaupun tadi di belakang layar mau dipanggil itu boleh, enggak apa-apa. Tapi ini biar teman-teman tahu bahwa beliau punya otoritas yang sangat dalam di bidang ini. Nah, Mas Edmi, sebelum nanti mendalam lebih detail, saya pengen tahu dulu nih, apa sih yang disebut tentang neuroscience? Oh iya. Ini menarik nih Bang Adriano. Kalau saya mengajar di kampus-kampus baik di Indonesia ataupun di Brunei itu, saya selalu memberikan pertanyaan yang khas kepada para mahasiswa. Saya tanya kepada mahasiswa si A, menurut kamu neuroscience itu apa? Dan ia menjawab, tidak tahu dok. Nah, saya tanya kepada mahasiswa kedua, menurut kamu bagaimana? Juga tidak tahu. Sampai akhirnya murid ketiga dan keempat mengatakan, memberikan jawaban lah, neuroscience adalah ilmu tentang otak. Tidak salah dan itu betul. Dan kalau kita bertanya, neuroscience itu apa? Jawabannya bisa luas. Dari istilah neuro dan sains sudah jelas tentang ilmu. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi pengetahuan yang sudah diujikan hingga ia akhirnya menjadi ilmu. Knowledge yang akhirnya menjadi sains. Jadi kalau bicara tentang neuroscience, ya itu sudah pasti tentang saraf. Dan ketika kita menyebut saraf, sangat luas jadinya. Neuroscience itu ilmu tentang saraf, mulai dari level molekuler sampai akhirnya di level terapan. Jadi neuroscience itu sendiri adalah ilmu tentang saraf. Fokusnya di saya pribadi itu ada di ranah kognisi. Bagaimana manusia itu berpikir. Nanti di ranah kognitif neuroscience itu pun ada lagi yang namanya applied neuroscience. Betul-betul di ranah terapan. Jadi pertanyaannya neuroscience itu apa? Ya udah gampangnya adalah ilmu tentang saraf, clear. Tapi ilmu tentang saraf itu pun perlu dipahami bukan hanya domain ranah kesehatan tok. Dewasa ini sudah mulailah yang adanya perkawinan dua ilmu. Ilmu di bidang kedokteran, psikologi tentang neuroscience itu diterapkan di berbagai bidang-bidang yang lain. Sehingga muncullah yang namanya applied neuroscience seperti neuroleadership, neuromarketing, educational neuroscience. Bahkan teman-teman yang berasal dari engineering pun ketika hendak mengembangkan sebuah instrumen pencitraan otak yang terbaru itu pun ada perkawinannya, neural engineering lah orang kira-kira menyebutnya. Kira-kira begitu Bang Adriano. Oke, menarik. Berarti kalau kita bicara tentang otak sebagai hardware-nya, berarti kalau ilmu kedokteran membahas itunya? Terkait mengenai masalah keilmuan yang mana yang membahas secara spesifik.
Kalau di ilmu kedokteran, kebetulan saya kan dulunya juga mahasiswa fakultas kedokteran. Itu dia. Tidak ada yang namanya mata kuliah neuroscience di zamannya saya. Saya tidak tahu di zamannya sekarang. Betul. Itu juga sebetulnya bukan ranah kedokteran semata. Teman-teman yang saat ini sedang kuliah di program studi psikologi pun ada pelajaran tentang neuroscience walaupun tidak spesifik neuroscience. Ada yang namanya neuropsikologi, ada yang dinamakan sebagai biopsikologi, ya tergantung kampus lah nama mata kuliahnya seperti apa. Jadi ketika kita bicara tentang neuroscience di fakultas mana saja yang mempelajari yang betul-betul spesifik tentang otak dan perilaku, sejauh yang saya ketahui itu ya memang kedokteran dan psikologi lah. Tetapi di fakultas-fakultas lain seperti ekonomi pun akan ada yang namanya consumer behavior, perilaku konsumen ada. Dan mungkin juga di teman-teman dari prodi manajemen, bahkan juga di prodi psikologi ya, ada yang namanya perilaku organisasi industri. Nah itu pun juga sebetulnya adalah mempelajari bagaimana sifat manusia. Yang ketika kita bicara tentang sifat manusia, biasanya akan ada kait-kaitannya dengan apa yang terjadi di otak mereka. Kira-kira seperti itu. Oke, menarik nih. Mas Edmi, ini kan podcast kita judulnya adalah PikTok Podcast. Ya. Jadi latar belakangnya adalah tentang bagaimana sih orang-orang itu menjadi achiever, menjadi top performer di bidangnya masing-masing. Ya. Jadi seperti Abang buat kami adalah top performer di bidangnya Abang sebagai akademisi atau expertnya di yang sedang kita bicarakan. Ada lagi atlet, ada lagi yang di kepolisian. Betul. Dan di bidang-bidang lainnya. Tapi mereka yang mampu achieve di level performance terbaik, bahkan yang lebih keren lagi mampu maintain. Nah sekarang untuk para top achiever, performer berdasarkan analisa, riset atau literasi yang Abang dapatkan, apa sih isinya pikiran-pikiran para top performer yang keren-keren itu di bidangnya? Ada satu hal yang menarik nih Bang Adriano, kalau hendak mengulik secara spesifik per individual itu tentu sulit. Tapi ada satu hal konsep yang mesti kita pahami bersama. Kalau kita itu hendak menjadi expert, ahli di segala bidang, ada satu konsep. If you are expert on everything, it means you are expert at nothing. Oke. Kalau kamu tuh ahli di segala bidang, artinya kamu tuh nggak ahli. Itu sudah sebuah pakem yang kita ketahui sama-sama di bidang leadership lah. Jadi saya pun juga kan di Brunei dan di Indonesia tuh memberikan training workshop tentang neuro leadership. Wow, keren. Menggabungkan antara neuroscience dengan leadership. Konsepnya satu hal, kalau kamu tuh hendak menjadi ahli di segala bidang, artinya kamu tuh nggak ahli sama sekali. Yang ahli itu selalu satu atau dua, sangat spesifik. Keahliannya ialah yang akhirnya menjadi branding dirinya. Akhirnya jadi branding ya? Membuat orang mengasosiasikan sebuah keahlian kepada dirinya. Seperti contohnya ketika orang berbicara tentang, mungkin orang tidak kenal Edmi. Tapi ketika orang berbicara tentang neuroscience atau otak, mungkin ia akan mengingat Edmi. Nah itulah branding. Ketika seseorang mengingat sesuatu melalui asosiasi branding. Ini nanti akan berbeda lah dengan positioning ya. Nah sekarang tentang top performer itu apa sebetulnya yang terjadi? Mesti kita ketahui bahwa yang namanya otak manusia itu kemampuannya tidak terbatas. Tapi di saat yang bersamaan juga terbatas. Wah ini menarik ya. Maksudnya apa? Paradoks berarti ya? Betul, maksudnya apa? Sumber daya yang kita miliki terbatas. Akibatnya ketika kita mencurahkan sumber daya energi, pikiran, waktu, tenaga segala macam, tidak mungkin kita berikan ke semua bidang. Ia terpaksa memberikannya hanya kepada satu bidang. Salah satu tanda top performer, kalau kita lihat, orang itu hebat. Tapi bukan hebat segala hal. Ia betul-betul hebat di hal spesifik. Jadi kalau ingin menjadi seorang top performer, yang paling kita perlu pahami pertama sekali adalah kita mau jadi apa dulu. Kita mau jadi apa, tentukan satu. Jangan semuanya. Inilah yang berkali-kali saya sampaikan kalau ada orang yang coba konsultasi kepada saya. Apa sih sebetulnya mau Bapak Ibu ini? Banyak tuh konsul dan mengatakan saya maunya ini. Saya bilang ya sudah lupakan aja. Terlalu banyak mau, yang terjadi adalah tidak ada satupun yang didapat. Pilih apa yang paling urgent dan penting saat itu. Kalau mengatakan semuanya penting dok, ya itu artinya nggak penting. Semuanya prioritas, itu artinya bukan prioritas. Prioritas itu selalu ada satu. Maka salah satu tanda top performer, ia sangat spesifik.
Dengan sangat spesifik, itulah ia bisa mencurahkan pikirannya. Kemampuan otak yang tidak terbatas tapi terbatas di waktu bersamaan, difokuskan hanya kepada satu bidang. Satu bidang itulah yang nantinya akan menjadi branding dirinya. Sekarang bagaimana cara memaintainnya? Salah satu hal yang membuat ia bisa memaintain dirinya adalah jika ia memiliki goals. Dengan adanya goals, ia bisa termotivasi. Ketika sudah terfokus pikiran kita menemui hambatan, power kita masih oke. Ya sudah, kita menghadapi. Kalau sudah terlalu banyak yang ingin dicapai, ketika ada satu topik kita menemukan kendala, yang terjadi biasanya adalah karena manusia itu punya sifat fight and flight. Ketika menghadapi sebuah permasalahan, apakah dia menghadapi atau menghindar. Kalau terlalu banyak yang ingin dia tuju, ketemu satu permasalahan, kecenderungan manusia adalah selalu menghindar, mencari yang termudah. Maka ia pindah lagi. Ketemu permasalahan, ia pindah lagi. Bagaimana ceritanya mencapai top performer dengan cara seperti itu? Prinsipnya, kalau menyebut top performer di satu bidang, bidangnya sudah jelas spesifik. Abang mungkin boleh berkata, saya itu mungkin top performer itu di bidang neuroscience. Tapi coba tanya tentang agama ke saya, mana ngerti? Tanya tentang bahasa, yang mana ngerti? Nah, salah satu tandanya adalah orang-orang top performer, ia sangat spesifik. Karena ia tahu, expert on everything, artinya expert at nothing. Itu kira-kira Bang. Menarik. Nah, Mas Emi, berarti ketika tadi bicara, apakah itu bisa dikatakan fokus? Sebutlah fokus itu? Betul. Punya tujuan tadi ya, dikatakan ketika orang punya tujuan yang clear, itu menjadi energi untuk mencapainya. Nah, pertanyaan menarik berikutnya adalah kok ada yang bingung loh Bang, misalnya gini, ini saya menentukan tujuan saya dulu, mau menjadi apa dalam konteks karir atau expert dalam hal apa, atau yang kedua dengan melakukan refleksi saya punya strength apa atau natural talent apa, lalu itu yang saya akhirnya kuatkan. Dari mana nih? Karena kan misalnya sekarang lagi ngetren jadi influencer sosial media, lalu saya mau jadi seperti itu. Atau dia lihat lagi ada penyanyi. Nah, nentuin dia fokus tuh based on apa Mas? Based on data literasi yang bukan. Ini ada satu hal yang menarik ini. Ketika saya itu sedang studi S3 bedah saraf di Jichi Medical University di Jepang. Bedah saraf maksudnya Bang? Iya, saya background pendidikannya itu. PhD-nya bedah saraf. Nah, biasanya para mahasiswa tahun ke-6 di Fakultas Kedokteran di Jepang itu kan mereka kuliah untuk mencapai dokter itu memang langsung 6 tahun. Setelah 6 tahun kuliah, ia menjadi dokter dan menjalani program internship lah di Jepang itu. Mereka-mereka yang sudah berada di tahun ke-6, mereka akan melakukan rotasi di fakultas, di departemen-departemen yang memang mereka inginkan. Dan ada satu hal nih yang betul-betul saya ingat oleh ucapan dari pembimbing saya, Profesor Eiji Watanabe. Apa yang ia sampaikan kepada para mahasiswa tahun ke-6 yang sedang rotasi lah di Departemen Bedah Saraf, dia bilang begini, kamu semua anggap sajalah sedang berada di Disneyland. Kamu berada di Departemen Bedah Saraf, anggap kamu itu sedang berada di Disneyland. Ada berbagai macam permainan-permainan yang ada, dalam tanda kutip, ada berbagai macam kasus lah Disney. Kamu silakan ikuti semuanya, lihat semuanya, nanti kamu akan tahu apa yang kamu suka. Jadi ketika seseorang hendak mengetahui apa yang dia suka, syarat pertamanya adalah dia justru punya banyak pengalaman melihat bidang-bidang itu. Sama halnya waktu kita zaman-zaman kita masih kanak-kanak lah Bang. Betul. Kalau ditanya kepada kita apa cita-cita? Paling banter menjadi dokter, tentara, polisi, PNS. Itu umum banget ya Bang. Kenapa? Ya karena cuma ini doang yang diketahui. 30 tahun lalu mana ada yang namanya influencer? Mana ada yang namanya YouTuber? Mereka tidak pernah melihat, maka tidak mungkin menjadikan itu pilihan. Maka ketika hendak menentukan apa pilihan kita, sangat disarankan kita punya pengalaman begitu banyak melihat berbagai macam profesi. Nanti di situ akan ketahuan, saya maunya itu. Tetapi ini menariknya, akan ada perbedaan ketika saya ingin melakukan itu karena saya senang, dengan setelah kita menjalani apa yang kita senangi, kita akan menemukan hambatan. Di awal-awal,
kita memilih sebuah profesi karena kita tahu senangnya apa. Yes. Setelah kita menjalani itu, baru akhirnya kita tahu, oh ternyata bukan hal menyenangkan tok. Anggap sajalah menjadi konten kreator. Kalau dari luar kan kelihatannya seperti, wah jadi konten kreator itu asik ya, terkenal, hidupnya happy-happy. Tapi begitu menjadi konten kreator, salah satu tantangan pertama adalah mencari ide. Ya, untuk konsisten. Ternyata itu tidak mudah mencari ide yang konsisten. Walaupun katanya sekarang pakai AI juga boleh, ya boleh. Tapi setelah kita punya ide, lalu kumpulkan materi, belajarnya banyak toh, agar buat materinya yang oke. Setelah materinya dapat, kita harus berbicara di depan kamera. Itu pun butuh skill tersendiri. Iya. Setelah berbicara depan kamera, oh ternyata kita harus punya skill editing dulu tersendiri sebelum kita meng-hire orang lain. Ketemu dong capeknya, ternyata capek deh, nggak usah lah. Di situ sebetulnya yang nantinya akan menjadi pembeda. Ketika manusia itu menemukan sebuah permasalahan, ia akan fight atau flight. Pakem umumnya adalah flight. Tetapi mereka-mereka yang sukses jangka panjang adalah mereka yang akhirnya berani mengambil langkah fight. Itu yang harus kita perhatikan nanti ya Bang Adriano. Jadi apa yang harus dimiliki? Tadi pertanyaannya panjang sih. Jawaban saya jadi kemana-mana ya. Tolong pandu saya nanti lah. Ya siap. Menarik, dia tetap pada akhirnya tetap ya tadi ketika menemukan challenge lah. Itu menjadi pembedanya ya. Betul. Menjadi penentunya. Oke, dan tadi yang mungkin juga tadi teman-teman pasti ingat, berarti harus banyak main tanda kutip ya. Oh iya dong. Dia banyak referensi. Betul. Untuk akhirnya dia bisa punya pilihan mencoba ini. Karena kalau semakin terbatas referensinya maka pilihannya terbatas. Betul, dan ini juga sebetulnya sangat berkaitan dengan kreativitas dan ide itu Bang. Entah mau jadi apalah kamu nanti, butuh sebuah ide. Perlu dipahami bahwa yang namanya ide itu bukan sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Ide itu muncul dari bank data, bank informasi yang kita dapatkan dalam menjalani hidup. Nanti kalau ada orang bertanya, kenapa kita sering sekali mendapatkan ide yang bagus saat kita tuh sedang berada di kamar mandi atau bermenung? Itu nanti kalau penjelasan secara neuroscientificnya itu berkaitan dengan default mode network. Itu cerita berbeda. Tapi poinnya adalah sama halnya dengan orang menentukan pilihan maunya jadi apa, lalu dengan tentang ide bisa munculnya seperti apa. Basisnya satu, ia punya dulu bank-bank informasi tentang macam-macam profesi, berbagai macam informasi tentang apapun lah dalam hidup. Itu kira-kira Bang. Nah ini menarik banget nih, ingat banget saya. Di salah satu bukunya Adam Grant ya, yang original ya. Tahu. Betul ya. Ternyata salah satunya adalah ada penundaan cantik. Jadi ketika dia mengizinkan dirinya untuk take a break, bengong, atau nongkrong, merenung, dan situ muncullah betul. Nah ini gimana mengaitkan dengan neuroscience ketika dia ternyata, dan itu pada saat justru nggak ngapa-ngapain. Jadi begini Bang, kalau teman-teman berpikir selama ini bahwa yang namanya merenung itu adalah tindakan sia-sia, faktanya adalah itu sangat penting. Terutama bagi kamu-kamu yang ingin menjadi kreatif dan ingin menjaga fungsi otak. Oke. Merenungnya bukan karena malas. Betul-betul merenung, itulah masa-masa di mana kita bisa rehat sejenak otak kita, dalam tanda kutip. Betul. Bisa meriset lah sebentar. Justru dengan menikmati yang namanya bermenung itu, pada saat kita tidak ngapa-ngapain, atau saat kita melakukan sesuatu yang bersifat rutinitas, tanpa perlu berpikir, seperti ketika mengendarai mobil. Karena kan kalau kita mengendarai mobil kan tidak perlu berpikir berikutnya pindah ke gigi mana, berikutnya kapan tekan gas, kapan tekan rem, itu kan selalu bersifat otomatis. Kecuali masih baru ya? Kecuali masih baru, nah ini. Atau saat kita sedang mencuci piring. Mencuci piring kan sesuatu hal yang bersifat otomatis ya, kalau kita sudah terbiasa. Pada saat itulah, di detik itu, pakem aktivitas otak manusia masuk ke fase yang tadi saya sebut dinamakan sebagai default mode network. Gampangnya adalah itulah fase ketika gelombang otak itu sedang istirahat. Menariknya, kenapa ketika kita betul-betul mencoba berpikir keras mencari ide, ide malah nggak nongol. Sering banget begitu. Pada saat kita memfokuskan pikiran,
untuk mendapatkan jawaban atau sedang mengerjakan sebuah tugas, atensi kita terfokus untuk menyelesaikan tugasnya itu. Yes. Maka ide tidak akan muncul. Apalagi ketika kita sedang mengerjakan sebuah tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi, tanpa kita sadari di saat bersamaan yang namanya sistem limbik mengatur emosi pun mengalami aktivasi. Membuat otak kita bukan dalam kondisi yang rileks. Beda halnya dengan ketika kita merenung, ada yang dinamakan sebagai default mode network itu. Ketika sedang istirahat macam itulah, otak kita memproses segala macam informasi-informasi masa lalu. Informasi-informasi masa lalu terkumpul tanpa kita sadari, memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Misalnya, kita ingin membuat konten yang nantinya akan banyak ditonton oleh orang. Kalau kita berpikir terus, ide seperti ini kayaknya sudah banyak, ide ini kayaknya kurang oke deh. Banyak saja pikiran-pikiran kita. Tetapi pada saat kita bermenung, informasi-informasi yang tersimpan dalam pengalaman masa lalu, contoh konten A, B, C, D, tiba-tiba terkumpul dan terfilter. Oh iya, kenapa nggak coba seperti ini? Maka, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan ide yang baik? Pertama, beri waktu. Jangan kasih deadline yang mepet. Berilah waktu agak 1 minggu boleh. Tetapi 1 minggu bukan 1 minggu dihabiskan untuk melakukan pekerjaan yang lain. 1 minggu digunakan, ambillah waktu untuk duduk dulu merenung. Duduk dulu merenung, duduk bertenang, gak apa-apa sambil santai aja. Biasanya dalam kondisi santai muncul ide. Begitu muncul ide, jangan lupa dicatat. Kenapa? Ide-ide yang sering sekali muncul mendadak itu rentan juga untuk lupa. Benar. Satu ketika kita ingat, oh ini idenya bagus, oke lah nanti kita pikirkan. Besoknya kita jadi berpikir, kemarin idenya seperti apa ya? Sering terjadi hal seperti itu. Maka saran berikutnya adalah selalu siapkan catatan. Toh catatan juga bukan harus selalu pena dan kertas. Handphone juga bisa. Jadi kalau ada tiba-tiba ide muncul, udah ketik saja dulu di handphone itu. Mau di WhatsApp pribadi pun juga gak apa-apa. Kelak ketika kita hendak menyusun idenya secara lebih rinci, catatan itu bisa menjadi panduan kita. Gitu kira-kira Bang. Ini menarik dan sehari-hari banget nih Bang. Sehari itu banyak banget yang makin dipikirin, makin blank. Tapi ketika justru kita ngomongin yang lain, tahu-tahu yang tadi dibahas, betul. Oh iya ternyata itu ternyata penjelasan logisnya itu ya. Betul seperti itu. Baik. Nah Mas Edwi sekarang kalau bicara tentang neuroscience, tapi kita mau spesifikkan dalam konteks leadership. Nah ini apa yang dibahas nih ketika ngomongin tentang leadershipnya dikaitkan dengan neuroscience? Kalau dari sejarah awal mulanya ya Bang ya, ketika kita menyebut neuroleadership di Indonesia itu dimulai di tahun 2016 dulunya, hampir 10 tahun yang lalu lah. Waktu itu lewat Bank Indonesia Institutnya Bank Indonesia dan juga Pusat Neuroscience-nya UHAMKA. Kita mencoba mengembangkan neuroleadership, tetapi fokus utama kita pada saat itu melakukan pemetaan bagaimana pola aktivitas otak leader antara leader yang bersifat transaksional dengan leader yang bersifat transformasional. Nah, apa yang kita lakukan saat itu, kita sama-sama mengetahui lah Bang Adriano, ketika kita hendak memetakan karakteristik seseorang, kita gunakan questionnaire. Oh, kamu ini tergolong transformasional, kamu ini tergolong transaksional. Kita sama-sama mengetahui bahwa metode pemetaan semacam itu ada potensi subjektif dan bias. Betul. Bagaimana caranya agar itu menjadi objektif dan less bias? Maka bersama rekan-rekan dari Bank Indonesia kita cobalah petakan saja aktivitas otak leader, bandingkan antara yang transaksional dan transformasional. Itulah yang menjadi template-nya kita. Ketika kita memberikan pelatihan, lalu hendak melihat bagaimana sih perubahan karakteristik orangnya, tidak lagi dengan menggunakan questionnaire, tapi langsung kita lihat saja otak manusia. Nah, lalu berikutnya, ketika bicara tentang neuroleadership, berkali-kali saya memberikan pelatihan juga di Indonesia dan juga di Brunei itu, saya selalu sampaikan ada perbedaan antara leader dengan manager. Perbedaan utama itu pada fokus. Kalau manager itu fokusnya pada project, leader itu fokusnya pada manusia. Ini yang sering sekali kadang dilupakan. Ia leader tapi melakukan tugasnya manajer. Lupa akan faktor manusia yang harus dihandle. Nah, ketika kita bicara tentang manusia,
maka leader itu pun harus mengerti seperti apa sih sebetulnya timnya mereka sebagai manusia memberikan respon terhadap stimulasi-stimulasi yang kita berikan. Misalnya, bagaimana agar pesan kita betul-betul sampai kepada tim, leader harus tahu bahwa dalam berkomunikasi itu ada 2 jenis bahasa yang berperan. Ada yang dinamakan sebagai bahasa verbal dan ada yang dinamakan sebagai bahasa nonverbal. Nonverbal dari ekspresi wajah, gestur tubuh segala macam mengerti. Dan perlu dipahami bahwa pesan itu sampai dengan baik bukan tentang apa pesannya, tapi tentang bagaimana cara kamu menyampaikan. Dan cara menyampaikan yang sering sekali tidak disadari adalah bagaimana kamu menggunakan bahasa nonverbal ketika menyampaikan pesan. Intonasinya seperti apa, ekspresi wajahnya seperti apa. Dengan memahami konsep itu, yang kita namakan neuro leadership, neuroscience dan leadership, leader akan mengetahui bagaimana sih cara mengkomunikasikan pesan agar betul-betul dilakukan. Kita juga sangat tahu bahwa ada yang namanya konsep reaktans lah di sifat manusia. Di mana manusia itu ketika diberikan sebuah aturan, ia cenderung melanggar aturan. Alasannya kenapa? Karena ketika aturan itu diberlakukan kepada manusia, di detik yang sama manusia itu akan merasa kebebasannya terenggut. Dan cara untuk mengambil kembali kebebasan yang terenggut adalah dengan melanggar aturan. Nah, disinilah nanti leader bagaimana menstrategikan dirinya agar ketika menyampaikan aturan itu betul-betul dilakukan oleh tim. Kan kita juga sama-sama paham ya Bang Adriano. Konsep dari leadership itu adalah seni menggerakkan orang untuk mencapai tujuan tanpa ia sadari. Itu leadership. Neuroscience adalah bagaimana tentang membantu leadership tanpa disadari oleh timnya itu. Nah, itulah juga sebabnya ketika seorang leader itu ingin memotivasi seseorang, ia pun tahu bahwa jika kita ingin memotivasi dengan dengan prinsip transaksional, memberikan reward and punishment, itu bagus untuk jangka pendek. Tapi kalau leader sudah memahami bagaimana konsep reward circuit di dalam otak manusia, manusia itu termotivasi melakukan sesuatu karena ada kepuasan yang ingin dia gapai. Bagaimana rasa puas itu muncul? Sederhananya, kepuasan muncul ketika kita mendapatkan sesuatu dan di saat bersamaan dari sistem limbik ventrotegmental area otak manusia keluar dopamin, diolah di otak depan, ia merasa puas. Bagian dari reward circuit. Seorang leader jika ingin menggerakkan tim dengan prinsip transaksional gampang. Misalnya saya ingin memberikan motivasi kepada tim saya untuk menyelesaikan sebuah project. Udah saya kasih sajalah bonus. Insentif ya. Insentif. Motivasi cepat naik. Tapi yang namanya manusia itu Bang Adriano, rasa puas itu tidak pernah ada habisnya. Maka dengan memberikan bonus saja, satu ketika ia akan merasa bosan dengan bonus, tidak akan merasa cukup dengan bonus yang biasa. Akhirnya dinaikin lagi sampai nggak terbatas. Betul. Mau sampai kapan kekuatan leader organisasi itu? Makanya leader pun harus berpikir, untuk meningkatkan motivasi jangka pendek transaksional perlu, tapi untuk jangka panjang itu jadi tidak efektif. Sementara yang namanya organisasi itu kan bersifat jangka panjang ya Bang Adriano ya. Maka yang perlu dilakukan oleh leader bukan lagi menjadi seorang leader transaksional, tapi menjadi leader transformasional. Ia mampu menggerakkan timnya dengan cara tim ini memiliki sifat self belonging terhadap organisasinya itu. Itu keren banget itu. Ada yang namanya sharing visi, ada yang namanya sharing misi, segala macamnya. Memang ada tim-tim yang beranggapan gua kerjanya hanya sekedar buat dapat duit kok. Selain itu gak mau peduli. Ya memang ada orang seperti itu. Tapi kan fokus kita bukan pada orang-orang demikian. Ada orang-orang yang memang bentuk kepuasan dirinya adalah jika bisa berkontribusi. Disitulah transformasional bisa kita terapkan. Dan bagaimana agar seseorang itu pun juga bisa termotivasi, terjaga motivasinya itu, salah satu hal yang sering dilupakan oleh leader adalah tidak adanya apresiasi. Apresiasi itu pun juga bukan cuma sekedar pujian, bahkan hanya sekedar mengingat nama saja, itu pun sudah merupakan reward bagi tim kita.
Sesimpel mengingat nama, memanggil seseorang dengan namanya. Sesederhana memberikan kesempatan kepada tim kita untuk mengemukakan pendapat. Walaupun final decisionnya itu dilakukan oleh leader, tapi memberikan kesempatan tim mengemukakan ide itu sebuah reward tersendiri bagi mereka. Itu reward juga ternyata. Hal-hal itulah yang sering sekali alpha oleh para leader. Sementara leadership itu selalu tentang manusia. Inilah yang sering sekali, cukup sering perlu kita ingatkan kepada rekan-rekan yang statusnya adalah leader dalam sebuah organisasi. Nah ini menarik banget nih Bang. Tadi kan ketika bicara di awal, orang itu akhirnya tidak akan pernah puas dengan bahkan reward-reward yang tadi diberikan ya. Apalagi sifatnya insentif, materi. Walaupun itu tentu menjadi juga trigger ya untuk biasanya perusahaan create itu untuk memotivasi. Tapi short term. Lalu gimana Bang, skill apa sih yang dimiliki leader? Mungkin orang kan berpikiran yang teman-teman, oh berarti mesti punya skill persuasive communication ya. Agar tadi terkait dengan sharing value, lalu juga terkait kontribusi termasuk ide. Nah kira-kira sekarang ngambil yang kesalahan lazim nih Bang. Kesalahan lazim apa sih yang sering leader lakukan? Padahal itu adalah sesuatu yang nggak memotivasi loh, tapi dianggap memotivasi. Jadi gagal paham lah. Kalau tadi kan Abang menyampaikan, menyebut nama, oke lah itu cukup sering orang denger ya. Iya. Terus ngasih ruang pendapat itu mungkin orang nggak ngeh amat bahwa itu ternyata menjadi sumber motivasi. Apalagi Bang yang kira-kira pasti kalau Bang sampaikan, Mas sampaikan, oh ternyata itu ya. Ada sangat banyak. Komunikasi itu salah satu hal yang sering sekali lazim terlupakan. Maka skill apa sih yang diperlukan oleh leader? Salah satu hal yang tidak pernah boleh dilupakan adalah memang skill komunikasi. Bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana kita membaca gestur tubuh atau ekspresi wajah, bagaimana kita mengahlikan diri di nonverbal. Makanya berkali-kali saya sampaikan kepada para peserta, dalam berkomunikasi jangan lupa mengahlikan diri tentang bahasa nonverbal. Metode latihannya macam-macam. Lakukanlah perekaman video, lalu dengar suaranya saja, lalu dengar videonya saja, lalu gabungkan kedua. Itu beberapa contoh yang bisa kita lakukan. Lalu skill berikutnya yang harus dimiliki oleh leader adalah skill pengambilan keputusan. Ini yang sering sekali dilupakan ketika orang-orang berpikir bahwa kita itu selalu logis. Faktanya tidak demikian. Ketika kita berbicara tentang otak manusia, otak depan yang berfungsi untuk berpikir logis, kritis, analitik, dan juga kreatif, nyatanya dalam hal pengambilan keputusan itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya emosinya manusia, bagian dari sistem limbik. Menariknya Bang Adriano, emosi manusia dan juga logika manusia, ia tidak bisa berjalan berbarengan. Ia selalu berjalan berlawanan arah. Makanya ketika seseorang dalam kondisi emotional state-nya yang sangat kentara, entah itu sangat marah, sangat sedih, begitu happy, di saat itu ia tidak bisa berpikir secara logis. Makanya ada beberapa ajaran, jangan membalas pesan ketika kamu sedang marah. Betul. Jangan membuat keputusan ketika kamu tuh sedang begitu happy atau begitu sedih. Membuat keputusan saat kamu happy, semuanya digolkan aja. Oke, boleh. Jebol nanti anggaran. Karena logikanya lagi drop ya. Maka salah satu skill yang harus dimiliki oleh leader adalah skill mengontrol emosi. Wah, ini menarik nih. Bagaimana cara ia mengontrol emosi? Macam-macam caranya. Bertenang boleh. Duduk dulu boleh. Dan ada juga orang berkata, kalau hendak mengambil keputusan penting, diamkan dulu 1 malam. Diamkan dulu 1 malam itu bukan bermaksud untuk menunda. Diamkan dulu 1 malam, tujuan utamanya adalah agar emosi kita tenang dulu. Ini dia nih. Emosi tenang, baru kita lihat, baca, ambil keputusan. Jangan datang surat dibaca, kamu sedang marah, sedang bete gara-gara jalanan macet gitu loh. Jangan. Tenangkan dulu, baru kita ambil keputusan. Lalu yang berikutnya juga ada hal yang menarik. Ketika teman-teman itu misalnya leader lah ya, leader mendapat curhat dari temannya. Kita sering sekali itu menjadi sesuatu hal yang begitu gampang oleh kita memberikan solusi. Harusnya kamu begitu, jangan begini, segala macam lah. Kita enak memberikan masukan ya. Tapi entah kenapa
ketika kita yang menghadapi masalah yang sama, idenya hilang. Mana solusi-solusi yang begitu gampang kita kemukakan kepada orang lain, tak bisa kita kemukakan kepada diri sendiri. Karena permasalahannya adalah ketika orang lain yang menghadapi masalah, kita bukan menjadi orang pertama. Kita tahu itu bukan masalah kita. Ada jarak ya? Ada jarak dan emosi kita tidak terlibat sama sekali. Ya itu kan masalah lu. Gua berpikir tenang aja, makanya gampang memberi solusi. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, kita tahu kitalah orang pertama. Emosi kita pasti tidak stabil pada saat itu. Jadi blank, mana sih solusi-solusinya? Kalau sebagai seorang leader dan kita perlu segera menemukan solusi, maka tips yang sering saya sampaikan kepada para peserta adalah anggap kita adalah orang ketiga pada saat itu. Oke. Kita menghadapi masalah, kita panik. Bagaimana brain hacking tanda kutip yang bisa kita lakukan di otak adalah kita jadikan diri kita itu sebagai orang ketiga. Kita lihat ini sebagai bukan masalah gue. Lihat sebagai orang ketiga. Oh, masalahnya demikian ya. Yang kita kejar dengan sistem seperti itu adalah mengontrol emosi dulu. Begitu emosi terkontrol, karena kita paham konsep bagaimana otak bekerja, otak depan untuk berpikir logis pun juga bisa dioptimalkan pada saat itu. Setelah itulah ide bisa muncul. Wah. Itu beberapa yang bisa saya kemukakan di podcast. Yang lainnya kalau pengen tahu lebih banyak nanti training barengan ya. Nah, kira-kira. Betul ya. Kita collab nih Mas Edmi. Nah ini menarik Mas Edmi. Tadi kan langsung ngambil posisi orang ketiga. Ya. Supaya keluar dari emosi yang dihadapi. Betul. Nah, faktanya. Iya. Ketika orang yang ada di dalam situasi ini. Iya. Ini faktanya Mas ya. Iya. Mudah nggak untuk melakukan itu gitu? Enggak dong. Itu perlu latihan. Nah, berkali-kali gagal, nah gini. Gimana cara melatihkan ini kan pasti ini menarik nih. Ada perbedaan antara orang yang punya pengalaman dan ia menjadi dewasa. Dan ada orang yang punya pengalaman, ia hanya bertambah tua. Nah, jangan sampai itu. Beda toh? Betul. Sama-sama punya pengalaman. Tapi ada yang menjadi dewasa, ada yang cuma bertambah tua. Apa pembeda utamanya? Pembeda utamanya adalah ketika kita melakukan refleksi ini dia refleksi dari pengalamannya itu. Kita bikin kesalahan. Orang kan menjadi dewasa, menjadi lebih bijak gara-gara pernah bikin kesalahan. Betul. Nggak ada yang menjadi bijaksana gara-gara dengan tidak punya kesalahan sama sekali. Makanya banyak orang berkata bahwa orang yang begitu alim bijaksana adalah justru orang yang sudah banyak patah hati sebelumnya. Kan ada istilah-istilah seperti itu ya. Walaupun mungkin kalimatnya nggak tepat ya. But mengerti lah Bang maksudnya apa. Yes. Nah sekarang untuk melakukan refleksi itu macam apa? Refleksi itu akan efektif kalau emosional tidak terlibat pada saat itu. Kita berbuat salah nih, sedang berbuat salah. Lalu kita dipaksa refleksikan diri, itu agak berat pada detik itu juga. Kenapa? Ketika kita berbuat salah, menjadi kecenderungan manusia ia membela dirinya. Rejection jadinya ya. Ia merasa dirinya benar. Itu sulit refleksi pada saat itu. Maka melakukan refleksi pun bertenang dulu agak 1-2 hari. Tadi lagi berarti ya. Lalu lihat, oh iya ya memang disitulah kesalahan saya. Ya sudah saya perbaiki. Menjadi orang ketiga dalam pengambilan keputusan pun itu bukan sesuatu yang bisa diajarkan kamu lakukan A, B, C, D. Nggak seperti itu. Tadi mesti latihan, mesti dicoba latihan dirinya sendiri. Masing-masing orang punya cara berbeda. Dan ia merefleksikannya. Oh iya ya kalau gua mencoba refleksikan hanya dengan minum air putih saja kayaknya berat. Oh ya mungkin saya harus sambil duduk kali ya. Atau iya ya kalau saya itu hanya sekedar duduk nonton saya jadi banyak pikiran. Ya udahlah mungkin coba cara lain. Masing-masing orang Bang punya caranya tersendiri. Punya resepnya masing-masing ya. Poinnya adalah kita punya pengalaman, kita belajar dari pengalamannya itu. Nanti akan ketemu nih langkah-langkah kita. Kalau saya pribadi udah punya cara tersendiri, Bang Adriano ataupun Bang Sandi mungkin punya cara yang lain. Poinnya adalah belajar dari pengalaman, refleksi, ambil waktu. Nah, ambil waktu ya. Makanya dalam dunia organisasi, sulit kalau kita hendak memburu-burukan. Kalau manajerial mungkin, tapi kalau perkara manusia itu butuh waktu. Tapi memang seperti itulah, jika sesuatu itu dipaksa tentang sifat manusia, yang terjadi berikutnya adalah bounce back. Berat nanti. Jadi memang nikmatilah waktu itu.
Wah, itu dia, itu kata terakhir tuh powerful banget tuh ya. Iya. Di sisi yang lain, gimana kalau saya mengatakan bahwa di samping tadi refleksi, Ya. mungkin disinilah pentingnya adanya mungkin disebut mentor, coach, atau seperti juga peran Mas Edmi untuk melihat ketika katakanlah dia belum cukup mampu untuk refleksi, tapi dia punya kepercayaan terhadap orang tertentu yang dikasih title ini adalah mentor saya, coach saya, guru saya, sehingga dia mendapatkan sudut pandang yang lebih tepat ketika dia dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Gimana Bang? Ini menarik ini nih, ketika Bang Adriano menyebut mentor dan coach, kebetulan saya juga adalah seorang certified coach. Wah. Lagi gabut-gabut, saya coba ngambil sertifikasi lah ambil sertifikasi di Indonesia. Kita melihat perbedaan utamanya lah ya antara mentor dengan coach. Yes, silahkan. Mentor itu adalah memang orang yang punya pengalaman di situ. Betul. Dan ia bisa memberikan advice berdasarkan pengalamannya ia, dan kita memang berguru. Kalau coach kan bukan seperti itu. Betul. Coach itu justru memandu kita untuk menemukan jati diri kita seperti apa. Dan perbedaan utamanya kalau dengan coaching, kita lah yang dipaksa, si coachingnya, orang yang di coaching yang dipaksa untuk berpikir menggunakan logika nalar dia menjawab apa sih sebetulnya permasalahan. Kalau saya pribadi ketika menghadapi tim, terkadang membutuhkan pendekatan mentoring, tapi lebih seringnya adalah pendekatan coaching. Kenapa? Yang saya hadapi itu adalah orang-orang yang sudah dewasa, bukan anak-anak SMP, SMA. Betul, betul. Mereka itu sudah punya egonya tersendiri, ada pride-nya tersendiri lah. Kalau kita mentoring, apalagi yang nanti orang-orang yang berumur lebih tua dari kita, dia akan mengatakan, tahu apa lu gitu loh, gue lebih berpengalaman dari lu gitu loh. Ada harga dirinya yang terlukai. Tapi kalau kita tanya, mencoba melakukan pendekatan ala coaching, kita mencoba menasihati dengan cara bertanya, Pak, kalau menurut Bapak, kalau seperti ini, kira-kira nanti apa yang terjadi? Apa penyulit-penyulit yang menurut Bapak akan kita hadapi nantinya? Kalau menggunakan metode seperti Bapak, dalam bayangan Bapak, apa sih nantinya keuntungan yang bisa kita raih? Kita memaksa orang itu untuk berpikir. Dan ada kasus ini yang pernah terjadi di negeri seberang. Dia bertanya, dokter, ini ada tim anggota udah senior tapi tidak pernah datang. Ini bagaimana cara kami menegurnya? Apalagi dia senior. Poin utamanya adalah saya sampaikan, poin utama yang kurang tepat adalah ketika kita hendak menegur. Lagi-lagi ada reaktansnya terjadi di situ nanti. Gue lebih senior dari lu, ditegur oleh lu gitu loh. Kita coba saja beri pertanyaan, tapi jangan menggunakan kata kenapa. Kenapa kamu telat? Karena kalau menggunakan kata kenapa itu ada memiliki kecenderungan intimidatif. Hilangkan kata kenapa-kenapa. Tapi coba tanya, Pak, apa yang bikin Bapak sering telat akhir-akhir ini? Menurut Bapak, bagaimana caranya agar berikutnya tidak telat lagi? Kita tidak memposisikan sebagai mentor. Karena kita tahu ini orangnya sudah senior, ada pride yang perlu dijaga. Ia akan merasa terjaga pride-nya jika ia kemukakan sendiri apa langkah-langkahnya. Nah, ini lagi-lagi seni pendekatan. Leadership adalah tentang menggerakkan manusia. Nah, itu dia. Kita kan sedang menggerakkan orang itu. Tanpa ia sadari ia sedang digerakkan. Nah, itu loh hal-hal yang mesti kita pahami dalam hal leadership. Betul-betul menarik ya. Bahkan tadi sampai pilihan kata aja akan menjadi trigger apa yang akan keluar ya. Nah itu pilihan-pilihan kata itulah yang akhir-akhir ini kalau saya perhatikan terutama di media sosial ya Bang Adriano ya. Karena kita juga bingung ya ini pilihan kata apa sih yang digunakan. Titik komanya juga nggak jelas. Makanya itulah salah satu kelemahan kalau kita tuh mencoba menyampaikan pesan itu via WhatsApp. Ada emosi-emosi yang tidak terwakili ya? Ada emosi yang tidak terwakili dan kita malah bingung. Ini orangnya, karena sering sekali akhir-akhir ini Bang Adriano yang saya perhatikan, bahasa tulisan seseorang itu teplak-teplak betul-betul jiplak habis bahasa lisannya. Ia berpikir bahasa lisan itu ia sampaikan dalam bahasa tulisan. Yang membuat ketika kita membaca, ini maksudnya apa ya? Titik komanya juga nggak ada. Ini sering muncul salah paham. Betul. Makanya saya selalu sampaikan kepada tim, saya itu lebih prefer berkomunikasi itu nggak usah via WA, langsung telepon aja. Nah, betul. Kalau ada hal-hal yang penting meeting, saya pun juga tidak mau berdebat via WhatsApp.
udahlah bahasanya kita, karena gini loh Bang Adriano dan teman-teman semua, dalam komunikasi itu kan selalu gunakan bahasa verbal dan non-verbal. Kalau hanya melalui WhatsApp talk, kita itu membaca bahasa verbal, kita sama sekali tidak tahu itu makna di baliknya apa ya, apalagi dengan tanda baca yang nggak jelas. Betul. Tapi kalau kita lakukan Zoom meeting, kita mengerti maksud intonasi suaranya seperti ini, ekspresi wajahnya seperti ini. Oh, ini kali maksud di baliknya ya. Benar banget. Tetapi ini pula menariknya, tidak semua orang sanggup face to face. Oh gitu ya? Kenapa? Ada konsep yang dinamakan sebagai otak kiri dan otak kanan. Orang-orang kan banyak beranggapan dominan otak kanan artinya kreatif, dominan otak kiri artinya analitik. Walaupun itu sebetulnya dimulai dari researchnya Roger Sperry tahun 1960-an, di mana Roger Sperry itu adalah seorang neuroscientist melakukan tindakan corpus callostomie waktu itu. Jadi otak manusia ada otak besar, ada otak kecil, ada batang otak. Otak besarnya itu ada otak kanan, ada otak kiri. Dihubungkanlah otak kanan, otak kiri ini oleh corpus callosum. Tahun 1960-an itu Roger Sperry ikut membantu menangani kasus epilepsi, kejang yang diakibatkan oleh gangguan yang ada di dalam otak manusia. Pada saat itu salah satu penanganan yang ia coba kemukakan adalah bagaimana kalau kita ambil sebagian corpus callosum yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri ini, apakah terjadi penurunan fungsi otak, penurunan frekuensi kejang atau bagaimana? Yang ia eksplor pada saat itu mengetahui bagaimana sebetulnya konektivitas antara otak kanan dan otak kiri, fungsi-fungsi spesifiknya seperti apa. Sayangnya penemuannya ia yang akhirnya membuat ia mendapatkan hadiah Nobel tahun 1980-an itu terlalu disimplifikasi oleh orang-orang hanya sekedar otak kanan adalah kreatif, otak kiri adalah logis. Sehingga sekarang muncullah pelatihan-pelatihan otak kanan. Padahal itu ada hoax. Oh iya. Itu hoax. Oke. Kreativitas, imajinasi, critical thinking itu bukan tentang kanan kiri, itu semua tentang otak depan. Otak kanan, otak kiri itu sebetulnya tentang pusat berbahasa. Kamu-kamu yang non-kidal, hampir semuanya pusat berbahasa verbal ada di otak kiri. Sementara bahasa non-verbalnya itu ada di otak kanan, persepsi wajah segala macam. Nah, kenapa banyak orang-orang, tidak sedikit orang-orang yang kalau berkomunikasi itu hanya maunya via WA. Mungkin lagi bosan segala macam ya. Tetapi ketika kita komunikasi via WA, itu menggunakan bahasa verbal, hanya dominansi salah satu bagian otak. Tapi ketika kita bertemu langsung dengan orang, tanpa ia sadari, ia harus menerjemahkan bahasa nonverbal lawan bicara. Oh, lebih kompleks lah gitu ya. Ini ucapannya memuji tapi kok intonasi dan ekspresi wajahnya enggak ya. Seperti ketika bos berkata, bagus tuh kerjaan kamu tuh. Ucapannya bagus. Tapi intonasi dan ekspresi wajahnya berbeda ya. Itu tim langsung deg-degan tuh gitu ya. Tim deg-degan. Ini memuji tapi kok ekspresi wajahnya gimana? Apalah maksud senyumnya dia lah ini ya. Membebani dua belahan otak. Itu tidak semua orang bisa. Makanya saya selalu sampaikan kepada para mahasiswa. Mahasiswa kan banyak inilah ya, grup-grup lah. Ada WhatsApp grup, ada macam-macam grup lah. Lalu saya sampaikan, pernah gak ketemu orang yang suka ngebacot di WhatsApp? Apapun semua ditanggapi. Kritis, semua ditanggapin. Tapi ketika ketemu langsung diem. Ada orang yang jadi singa di WhatsApp, dunia maya. Tapi di dunia nyata jadi kucing. Salah satunya itu. Ketika di dunia maya, komunikasi via WA, kita tidak pernah langsung melihat bagaimana ekspresi wajahnya, intonasi suaranya nggak pernah kita lihat. Tapi ketemu langsung, tanpa disadari, ia harus mengolahnya. Ini maksudnya apa? Berikutnya intonasi suaranya seperti apa? Membebani dua belahan otak. Makanya saya bilang, kalau ada orang-orang yang cuma berani ngebacot, kamu nggak usah lah ikutin dia. Kita ini hidup di dunia nyata, bukan di dunia maya. Hati-hati pilih pimpinan. Salah satu kriteria pimpinan yang oke banget adalah orang yang betul-betul perhatian pada tim. Taking charge of his people. Ada orang bertanya, Dok, apa sebetulnya salah satu tanda bad leader? Sederhana, salah satu tanda bad leader adalah ia tidak peduli pada timnya. Oh iya, sebetulnya sederhana ya. Sederhana begitu. Leadership itu konten utamanya adalah kamu memperhatikan tim kamu. Memperhatikan tim kamu agar mencapai performa yang oke, bukan bagaimana proyeknya selesai.
Agar project selesai tentu orangnya dulu yang selesai. Betul, betul. Sering sekali leader ini lupa fokusnya pada project-project yang harusnya adalah tugas manajer. Walaupun di negara kita sering sekali leader dan manajer itu satu orang yang sama. Yes. Tapi fokus pikiran itu sering sekali hanya pada project, bukan memikirkan ini orang manusia. Inilah yang akhirnya mensukseskan project. Malah lupa ngebahas tentang manusianya. Nah, ini makin menarik sekali. Ya. Mas Irmi, ketika kita bicara tentang atensi, perhatian terhadap manusianya, saya melihat ternyata di lapangan itu ada sedikit tidak produktif jadinya. Konteksnya apa? Konteksnya adalah ketika dia berusaha menjadi nice leader, tapi lupa membawa bahwa tim ini tuh diperhatikan, tetap harus untuk mencapai target organisasi. Jadi fokus hanya menyenangkan, membetahkan. People pleaser gitu kata orang. Nah itu, tapi dalam konteks leader. Jadi dia pengen wah bos gue tuh asik orangnya, enak. Tapi tidak terdevelop. Tidak becoming better person as a team member. Nah gimana nih menjaga agar bahwa kita harus menciptakan vibe yang kondusif di tim, tapi growing to achieve business target atau organization target. Gimana nih, Mas? Ada bedanya antara orang yang take care terhadap timnya, ada orang yang permisif terhadap timnya. Itu beda itu. Iya, karena banyak jadi ini nih. Iya, dan perlu dipahami bahwa manusia, bukan hanya manusia sih, kalau kamu itu sudah terlalu sering memberikan bantuan, penerima bantuan akan menganggap memberi bantuan adalah kewajiban kita. Nah itu dia tuh, makanya tuh. Prinsipnya sama. Ini makanya jadi konflik seru nih ketika ngomongin tentang galakan yang ditagih utangnya daripada yang utang, karena dia merasa berhak sebagai suatu kewajiban dikasih pinjaman. Prinsipnya ada yang sama, seperti ada benang merahnya di situ. Gimana ini, Mas? Lalu terkait dengan people pleaser itu si anggota tim sudah tahu, ini bosnya baik, kalau kita bikin kesalahan juga kita akan dibela terus. Itu dia. Itu yang suka kebablasan. Ketika seseorang leader baru menjadi leader dan ia ingin menjadi leader yang baik, maka ia bersikap baik boleh, tapi definisi baiknya adalah apa istilah bahasa Indonesianya ya? Permisif lah terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan, dimaafkan. Betul. Itu menjadi sebuah pakem oleh mereka. Ada beda antara baik, take care tentang anggota, tapi tegas dalam aturan. Nah, contohnya nih. Benar. Anggota tim sakit, leader take care. Udah, kamu istirahat dulu, kamu berobat. Begitu selesai, begitu sembuh, segera balik bekerja. Yang permisif, kamu sakit ya. Selama seminggu akhirnya tidak selesai proyeknya, ya udah dimaafkan. Lalu butuh waktu lagi 2 minggu, udah dimaafkan. Itu beda antara baik dengan permisif. Baik, kamu sakit, istirahat dulu, nggak usah pikirin pekerjaan. 2 hari kemudian kamu balik, pastikan pekerjaannya selesai. Beda toh. Baik plus tegas, baik dan permisif. Itu garis yang tidak ada batas tegas. Disitulah artnya seorang leader, memahami di mana batasannya. Artnya, leadership itu selalu tentang art, seni menggerakkan orang. Jadi kalau ditanya ada nggak sih teori-teori, rumus-rumus baku, teoritik tentang sifat manusia ada, tapi bagaimana penerapannya itu selalu bersifat relatif terhadap situasi. Kontekstual berarti ya. Makanya jadi leader betul menjadi baik bagus, tapi jangan jadi people pleaser, bablas nanti. Karena tujuannya adalah menggerakkan orang. Manusia itu pun juga ada satu sifat begini, Bang Adriano. Ada sifat yang dinamakan sebagai loss avoidance. Saya berkali-kali menyebut istilah loss avoidance itu. Itu adalah sebuah sifat di mana manusia itu cenderung memilih sesuatu hal yang tidak akan merugikan dirinya. Nah sekarang, ia tahu kalau ia tidak mengerjakan tugas, ia akan kena punish dari leadernya. Ia akhirnya memutuskan tidak mau mendapat punishment, maka ia selesaikan tugasnya. Kalau ia tahu bahwa leadernya itu adalah seorang pemaaf, betul-betul pemaaf, tidak mengerjakan pun juga tidak akan dihukum, apalagi yang dia hindarin. Ya udah, nggak usah melakukan juga akan dimaafkan kok. Nanti akan disuruh orang lain kok. Nah disinilah nantinya leader harus dipahami.
ketika kita menyebut tadi tentang transaksional dan juga transformasional, itu tidak bisa menjadi sebuah sifat yang betul-betul hitam putih dipisahkan begitu rupa. Leader walaupun punya kecenderungan transformatif, leader punya kecenderungan transaksional, tapi ia harus tahu penempatan diri kapan seorang transformatif harus bersifat transaksional. Kapan seorang transaksional ia harus berperan menjadi transformasional. Betul-betul bergantung kepada kebutuhan. Nah, itu dia menariknya itu ya. Jadi artinya kalau buat teman-teman yang memang mereka menjadi seorang leader, maka istilah-istilah teori-teori ada leader transformasional, transaksional dan jenis-jenis lainnya itu bolehlah diabaikan. Yang penting fokus kepada output. Betul. Prosesnya, sehingga tarik ke kutub kanan, kiri, tengah, itu yang penting adalah hasilnya. Karena tujuan leadership adalah memang untuk mencapai goal. Betul. Jangan sampai lupa goal. Kita sibuk ngurus manusia, tapi goalnya malah lupa. Itu bukan tepat. Iya, betul. Nah, ini sekarang tadi ngomongin komunikasi, menggerakkan orang. Sekarang berarti neuroscience bisa juga bicara menggerakkan transaksi pembelian atau untuk sales atau marketing. Apakah sama juga pola-pola cara kerjanya, bahwa tadi abang menyebutkan nih bahwa manusia itu akhirnya dalam decision fokusnya sebenarnya yang paling besar emosi bukan logis. Betul. Gimana bang dikaitkan dengan marketing? Jadi dewasa ini kan ada yang dikenal istilah itu neuromarketing. Ada pembedanya antara consumer behavior science dengan neuromarketing science lah. Pembeda utamanya kalau consumer behavior itu kita bicara masalah perilaku psikologis dari data luar tanda kutip. Kalau neuromarketing betul-betul strategi pemasaran berbasiskan apa sebetulnya yang terjadi di otaknya para konsumen itu. Wow, seru banget tuh. Dan bicara tentang neuromarketing ini bang, ini betul-betul sangat luas sekali cakupannya. Saya khawatir nggak akan tuntas kita di podcast ini ya. Cuman ada satu hal yang dipahami bahwa betul manusia itu mengambil keputusan dari faktor emosionalnya. Utamanya, dominannya, bukan dari otak depannya. Tapi sering sekali juga jangan pernah dilupakan ketika kita hendak menjual sesuatu, kita harus paham apa sih sebetulnya yang dicari oleh mereka-mereka yang datang ke toko kita. Misalnya seperti tempo hari saya ada mengadakan seminar kecil lah, namanya Tutur Pandita. Saya jelaskanlah tentang salah satu buyer's dilemma. Dilema pembeli. Kenapa akhirnya pembeli itu tidak membeli sebuah produk walaupun harganya tidak begitu mahal. Nah, kenapa? Bukan karena faktor mahalnya, mahal atau murah itu kan relatif masing-masing orangnya. Cuman perlu dipahami jangan-jangan orang itu hendak membeli pure hanya untuk mengejar kesenangan membeli. Kesenangan melakukan tawar-menawar harga. Kesenangan ketika berhasil mendapatkan harga lebih murah. Kalau hal kesenangan itu hilang, itu pun juga membuat orang akhirnya tidak jadi membeli. Makanya perlu dipahami bahwa ketika kita itu menjual sesuatu, yang perlu kita kuasai bukanlah hanya tentang spesifikasi produk yang kita jual. Kita justru memahami apa sih sebetulnya kebutuhan yang ada di diri konsumen yang terjawab oleh produk kita. Jadi kalau melihat dari sifat perilaku manusia, saya pro disclaimer dulu. Walaupun saya juga melakukan penelitian tentang neuromarketing, saya bukan ahli marketing. Saya pahamnya tentang perilaku manusianya itu. Nah, dalam hal tentang neuromarketing ini, satu konsep lagi yang namanya loss avoidance segala macam. Manusia membeli sebuah produk ketika ia mampu menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi. Jadi ketika kita menjual sesuatu, yang perlu kita tawarkan adalah ini bukan produk kita menyelesaikan masalah apa sih di dirinya. Kalau kita hanya menjelaskan tentang spesifikasi alatnya A, B, C, D, E, padahal yang ditunggu-tunggu oleh orang ini adalah alat ini bisa membantu masalah dia nggak sih? Makanya yang perlu sekali kita tanyakan bukan langsung menyodorkan ini loh spesifikasi alat, tapi tanya dulu apa yang mau Bapak kejar? Apa sebetulnya tujuan yang mau dikejar? Menjawab tidak produknya ini? Menjawab atau tidak, lagi-lagi itulah bagaimana cara kita mengkomunikasikannya. Saat mengkomunikasikan, jangan pernah dalam mode flat menghafal. Orang kan akan membaca ekspresi wajahnya. Bener, kaku ya. Orang menghafal itu artinya, oh ya kamu cuma tahu, tapi tidak bisa dipercaya. Terkadang, sering sekali, pembeli itu memutuskan membeli ketika ia tahu yang menjual itu bisa dipercaya atau tidak. Itu dia.
Kenapa itu penting? Karena otak manusia itu Bang Adriano, seperti saya sebut tadi di awal, kemampuannya terbatas. Ketika ia harus berpikir secara rinci, teliti, apa-apa saja nih yang harus disiapkan agar barangnya yang ia beli itu benar-benar bermanfaat. Kalau ia nanti ternyata tahu orangnya ini bisa dipercaya, beban pikirannya ia tahu bisa dipindahkan, dititipkan ke penjual itu. Memudahkan ia mengambil keputusan, oke lah saya mau sama kamu aja. Itulah sebabnya kenapa tidak sedikit orang yang memilih bank tempat ia menabung bukan berdasarkan nama banknya apa. Tapi ia tahu nih siapa representatif bank itu yang sangat membantu. Setidaknya saya berlakukan seperti itu. Wah, petugas di bank ini justru sangat membantu saya tidak pusing-pusing lah di bank ini. Ya udah saya memilih bank itu. Ada beban-beban pikiran yang sellernya berhasil mendapatkan kepercayaan. Saya akan membantu beban pikiran kamu berkurang. Oh itu bisa menang itu. Iya. Wah ini menarik banget nih. Ini langsung saya korelasikan dengan apa yang terjadi di klien-klien Bang. Iya. Bahwa ternyata para top achiever yang sales tadi itu, kami menyimpulkan ketika mereka sudah trusted. Iya. Ya. Bahkan dia pindah ke kompetitornya, dia pindah ke perusahaan yang lain, itu si kliennya bisa jadi ikut karena dia sudah seperti tadi ya. Jadi ada shortcut di benaknya si entah kita sebut customer, nasabah, ya udahlah aku udah percaya. Jadi hal-hal teknisnya, masalah harga, spesifikasi, dia udah tanda kutip don't care, yang penting aku percaya sama masnya, sama abang atau sama bapak. Kira-kira begitu berarti Bang ya? Apa kata kuncinya dia akan trusted nanti? After salesnya. Bukan pre-sales. Pre-sales semua orang akan baik. Betul. Tapi yang bikin kesal itu kan after salesnya. Nah, suka menghilang tuh. Udah gua beli barang lu, gua ada masalah, lu nya mencoba mengoperkan ke orang. Udah lupa itu. Iya. Kita udah beli produk. Lalu kita bilang ini ada masalah. Dia yang menghandle. Iya, kamu bisa dipercaya. Teman-teman yang bergerak di bidang sales, tolong pahami, ujian terbesar itu bukan pada pre-salesnya. Ujiannya itu pada after salesnya itu. Iya. Benar. After sales inilah yang menentukan loyalitas nantinya. Orang baik pre-sales banyak. Apa tuh yang suka nelepon dari trading emas berjangka. Banyak toh, saya nggak nyebut nama perusahaannya ya. Iya. Semuanya baik di awal. Menyembuhkan bla 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 bla. Tapi kalau kita ada masalah, oper-oper ke orang lain. Sulit. After sales itu menjadi ujian. Ini pembuktiannya ujian ya. Loyalitas. Kan ada anekdot ya. Kehilangan satu orang loyalis itu lebih berbahaya dibandingkan kehilangan calon klien. Benar. Klien yang sudah loyal kita kehilangan itu lebih bahaya daripada kehilangan calon-calon yang baru. Calon klien yang baru. Iya. Karena itu bisa jadi sumber referensi. Betul. Pembelian kembali. Betul. Dan tolong pahami ada konsep yang dinamakan sebagai negativity bias. Apa itu Bang? Di mana manusia-manusia itu memiliki kecenderungan menaruhkan atensi terhadap berita-berita buruk. Oke, kecenderungan ke situ ya. Betul. Kalau ada seseorang yang tidak bisa dipercaya, berita itu lebih cepat menyebar dibandingkan ketika ia berbuat baik. Walaupun ia berbuat baik itu akan nanti mouth to mouth, tapi kalau sampai ada sesuatu yang jelek, itu lebih cepat menyebarnya karena ada yang namanya negativity bias. Makanya ada istilah bad news is good news. Karena memang si manusia itu fokus kepada hal yang buruk dulu. Lebih seru ya. Apakah itu hal yang buruk? Tidak. Manusia itu bisa bertahan hidup, survive justru karena punya negativity bias. Antisipasi. Ia tahu ini makanan yang berbahaya. Ia tahu ini daerah yang berbahaya. Ada sense yang lebih sensitif terhadap potensi-potensi bahaya. Itu turun-menurun ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih atensi kita terhadap hal-hal yang bersifat buruk. Di situ harus hati-hati di bidang marketing nantinya ya. Oke. Wah ini seru banget nih. Kayaknya masih ada episode kedua nanti ya Mas. Lewat training Bang Adriano aja deh. Bareng sama guestnya nanti Mas. Ini pertanyaan terakhir nih. Jadi ketika tadi leader punya kompetensi mempersuasi timnya untuk achieve target. Sales atau orang marketing juga sama untuk menginfluence, mempersuasi terjadinya akhirnya transaksi dan loyalitas pembelian. Bagaimana menjaga bahwa persuasi itu tidak bablas menjadi manipulasi yang tentunya semua mudah ya ketika persuasi orang melihatnya netral, positif, manipulasi term itu kayaknya nggak ada deh Bang. Orang punya positif vibe terkait kata manipulasi atau manipulatif. Bagaimana Mas?
Ini bukan tentang leadership atau marketing saja. Ini bahkan tentang neuroscience itu sendiri. Wow, gimana nih? Saya kebetulan juga ditunjuk sebagai perwakilan negara Brunei Darussalam di UNESCO. Tentang di bidang neuroteknologi. Wow, keren banget. Etikanya, etik in neuroteknologi. Salah satu hal yang dibahas di situ adalah kerahasiaan data, itu satu hal. Tapi yang lebih utamanya lagi adalah ketika kita mencoba menerapkan pemahaman ilmu otak dan perilaku itu untuk manipulasi. Manipulasi pembeli, manipulasi tim, itu memang ditegaskan jangan. Sekarang, walaupun itu aturan sudah dibikin, siapa yang bisa mencegahnya? Yang bisa mencegah hal itu terjadi tidak lain adalah si orang itu sendiri. Kalau ditanya ada nggak tips-tipsnya agar orang tidak lagi memanipulasi, percuma aja. Berapa banyak aturan-aturan yang kita bikin agar orang tidak korup, orang tetap korup kok. Nah, benar. Poinnya adalah kembali kepada si manusianya itu. Jadi ini adalah hal-hal yang tidak bisa diarahkan oleh neuroscientist manapun. Karena itu pure kembali kepada dirinya sendiri. Kita tahu kita memiliki keilmuan tentang otak dan perilaku manusia. Jangan gunakan untuk manipulasi. Bisa nggak digunakan untuk manipulasi? Bisa, siapapun bisa. Iya. Ini tergantung kamunya mampu mencegah diri dari perbuatan salah atau tidak. Dan itu pure masalah keyakinan moralnya dia sendiri. Hanya itu yang bisa saya sebut Bang Adriano. Bagaimana agar tidak manipulasi, nggak ada gunanya bikin aturan. Karena aturan selalu bisa dilanggar. Ini akan kembali kepada moralitasnya si orang-orang itu sendiri. Oke, jadi benar-benar ke personalnya ya. Betul. Karena peraturan selalu akan dilanggar. Betul. Baik, terima kasih banyak Mas Edmi sudah hadir di sini, sudah banyak sharing. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Pasti sangat bermanfaat. Kering tenggorokan saya nih. Thank you, berikan tepuk tangan Mas Edmi. Terima kasih banyak. Yes, Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillah.